Hai, halo semuanya. Selamat datang di tutorial Geografi Bab 1, Pengetahuan Dasar Geografi. Di video ke-6 kali ini, aku akan menjelaskan mengenai manfaat geografi. Jika sebelumnya aku telah berusaha untuk menceritakan mengenai awal mula geografi, hingga menjadi geografi modern, kemudian batas-batasan kajiannya, ilmu-ilmu yang mendasari adanya geografi, hingga cabang dari ilmu geografi itu sendiri. Kali ini aku ingin menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan kita belajar geografi, apa manfaatnya bagi manusia. Oke, without further ado, let's check this out. Oke, apa saja sebenarnya kegunaan ilmu geografi? Di sini saya mencoba memberikan 10 poin apa saja manfaat geografi. Pertama kali peta dibuat, tentu dengan pertimbangan geografi dan kepentingan pengetahuan kala itu. Saat ini, cakupan kegunaan ilmu geografi digunakan secara profesional oleh instansi pemerintah dan untuk pertahanan negara. Melalui ilmu geografi, kita mengenal berbagai batas-batas kawasan, kabupaten, provinsi, serta batas teritori negara. Pemetaan wilayah yang dilakukan untuk kepentingan maritim misalnya, sangat berguna bagi pemerintah untuk menindak perdagangan ilegal nelayan asing yang melanggar batas teritori suatu negara. Lebih lanjut, berikut ini manfaat ilmu geografi yang berkaitan dengan cabang ilmu yang lainnya. Yang pertama ada pemetaan potensi pertanian daerah. Untuk mengetahui potensi daerah di sektor pertanian dapat dilakukan dengan analisis kesesuaian lahan pertanian. Sebelum melakukan analisa tersebut diperlukan informasi geografi seperti kemiringan lahan, daya jenis tanah, klimatologi, serta ketinggian wilayah. Setelah data itu terkumpul, lalu dilakukan teknik overlay peta kemiringan lahan, ketinggian tanah, klimatologi, dan jenis tanah. Hasilnya akan menunjukkan apakah satu daerah berpotensi mengembangkan sektor pertanian sebagai sektor unggul daerah. Poin kedua adalah pengarahan pembangunan daerah. Dan di sini ilmu geografi digunakan untuk mengarahkan pembangunan daerah, karena melalui informasi kondisi fisik wilayah dapat dilakukan analisa potensi unggul daerah. Misalnya, pemetaan potensi pertanian dalam satu kabupaten dapat digunakan untuk mengarahkan jenis pemanfaatan lahan yang terbangun di satu bentang lahan. Apabila suatu lahan ditetapkan berpotensi sebagai kawasan pertanian, maka pembangunan perumahan dan fungsi publik lainnya dapat dipindahkan ke lokasi lain sehingga tidak mengorbankan lahan pertanian. Situ. Kemudian yang ketiga sebagai informasi potensi alam daerah. Di sini pemetaan geografi yang dilakukan untuk berbagai kepentingan akan membantu pemangku jabatan dan kepala daerah mengenali potensi unggul daerahnya. Salah satunya adalah merangkum luasan lahan pertanian, perkebunan, dan lahan kosong dalam satu wilayah. Informasi ini akan memberikan gambaran bagi kepala daerah untuk merumuskan program pembangunan pada sektor-sektor unggul agar mampu meningkatkan PAD kabupaten. Poin keempat, pemetaan daerah rawan bencana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana memperoleh berbagai penelitian saat ini sangat mudah. Kemudahan mengakses informasi selayaknya digunakan untuk menunjang pembuatan peta daerah rawan bencana. Tujuannya agar dana yang digelontorkan pemerintah untuk bencana lebih banyak dimanfaatkan untuk manajemen bencana. Ilmu geografi sangat berperan dalam pemetaan rawan bencana. Melalui pengumpulan data fisik kawasan seperti curah hujan, jenis tanah, atau potensi gempa, pemerintah dan tim ahli dapat merumuskan letak zona rawan bencana dalam satu wilayah. Yang nomor 5 sebagai informasi penggunaan lahan. Geografi juga berperan dalam pengelompokan jenis penggunaan lahan dalam satu kabupaten. Ilmu geografi seperti remote sensing akan membantu proses pemetaan lahan tata guna lahan pada satu daerah. Informasi penggunaan lahan saat ini sangat dibutuhkan untuk penelitian bidang pertanian dan perencanaan kota dan daerah. Untuk melakukan pemetaan tata guna lahan memerlukan sumber lain. Salah satunya diperoleh dari Citra Landsat, QuickBird, dan Iconos. Nomor 6 ada potensi ekonomi wilayah. Bagaimana mengetahui potensi ekonomi wilayah dari ilmu geografi? Saat ini, ilmu geografi tidak hanya membahas keadaan fisik lahan saja, tapi keadaan ekonomi suatu wilayah juga dipelajari dalam ilmu geografi.
Informasi wilayah melalui pemetaan pertanian dan perkebunan misalnya dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan PDRB kecamatan dan kabupaten. Informasi akan memberikan gambaran posisi kabupaten di antara kabupaten lainnya. Apakah kabupaten ini termasuk daerah yang maju atau tertinggal dibanding kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Nomor 7 sebagai gambaran kepadatan penduduk. Ilmu geografi juga mencakup ilmu kependudukan dan teori migrasi penduduk dalam satu kabupaten. Ilmu geografi untuk menghitung kepadatan penduduk berfungsi untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk dan besaran pengelompokan usia produktif dan lansia. Melalui informasi kependudukan dalam ilmu geografi, kepala daerah mampu mengukur besarnya potensi usia produktif yang dapat diserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya, informasi kependudukan yang menggambarkan besaran usia lansia yang lebih tinggi dibanding usia produktif akan menjadi informasi bagi kepala daerah terkait angka beban tanggungan usia produktif terhadap lansia. Nomor 8 adalah informasi keadaan dan jenis tanah. Informasi jenis tanah dalam geografi sangat penting untuk mengarahkan jenis peruntukan lahan yang sesuai di atas lahan tersebut. Misalnya untuk pengembangan pariwisata, perlu mempertimbangkan informasi jenis tanah. Apakah pengembangan kawasan wisata aman bagi pengunjung dan tidak merusak lingkungan sekitar? Selain kawasan wisata, informasi jenis tanah juga bermanfaat untuk rencana pengembangan industri. Tujuannya agar limbah industri yang didirikan mempertimbangkan limbah pembuangan dan kondisi tanah sekitarnya. Nomor 9 ada perubahan iklim. Nah, ilmu geografi berperan dalam informasi keadaan iklim dan cuaca satu kawasan. Kita pasti sering melihat kan kalau di berita ada peta yang perlihatkan misalnya daerah A curah hujannya tinggi untuk hari ini, kemudian daerah B cerah dan sekitarnya. Data klimatologi berfungsi untuk menentukan jenis pengembangan hortikultural dan pertanian yang cocok di satu daerah. Data curah hujan akan mengarahkan jenis pengembangan tanaman pertanian yang cocok dikembangkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah informasi kondisi lingkungan. Data klimatologi, kemiringan lereng, jenis tanah, dan geologi sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat degradasi lingkungan yang terjadi dari tahun ke tahun. Informasi ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui ancaman lingkungan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat dilakukan tindakan preventif seperti pencegahan kerusakan lingkungan sejak dini. Dengan dibantu oleh manfaat IT dan teknologi secara umum, ilmu geografi terus dikembangkan. Tidak heran bahwa semakin banyak manfaat mempelajari ilmu geografi untuk membantu berbagai aspek kehidupan. Nah, kemudian ada lagi manfaat geografi jika kita kaitkan dengan kajiannya. Yang pertama adalah dalam kajiannya dengan litosfer. Di sini saya memberikan beberapa poin contoh. Pertama, kajian tata guna lahan untuk kegiatan pertanian. Kemudian, identifikasi wilayah rawan gempa untuk data pemetaan sebaran wilayah rawan gempa. Kemudian, persebaran sumber daya barang tambang di berbagai daerah. Atau ada juga identifikasi sumber energi geotermal. Ini bukan hanya geotermal, tapi juga ada minyak bumi dan kemudian bahan tambang dan sebagainya. Kemudian dalam kajiannya dengan atmosfer. Di sini contohnya adalah kajian praperkiraan cuaca yang berkaitan dengan bidang pertanian dan transportasi. Kajian potensi kilat petir untuk menghasilkan sumber daya energi listrik alternatif. Penggunaan angin sebagai sumber energi melalui kincir angin atau alat aerodinamika, atau pemantauan pergerakan angin untuk pengembangan bidang pelayaran sebagai energi alternatif. Dalam kajian hidrosfer, ada pemanfaatan sungai, danau, dan laut untuk kegiatan transportasi dan sumber energi, pemanfaatan sungai untuk pembangkit tenaga listrik, pemanfaatan gelombang laut untuk dan angin, kegiatan pariwisata dan olahraga air, pemanfaat energi dari gelombang pasang surut sebagai sumber energi alternatif. Dalam kajian biosfer, ada pemanfaatan bentang alam berupa padang rumput untuk pengembangan peternakan, kemudian pemanfaatan keindahan dan keunikan berbagai ekosistem, flora dan fauna untuk tujuan ekowisata. Lanjutnya ada dalam kajian antroposfer. Di sini adalah pemanfaatan data sensus penduduk untuk perencanaan pembangunan, dan kemudian kajian bentang alam seperti sungai, danau, dan rawa untuk mengembangkan keragaman mata pencaharian penduduk. Oke, sekian untuk lesson 6 kali ini. Thank you so much for listening and see you in the next lesson. Bye.